Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada 3 hal serius yang perlu Anda pikirkan, persiapkan dengan matang di usia 20 sampai 30 tahun ini. Usia 20 tahun, Anda pasti sudah punya modal pengetahuan, sekolah, sedikit jaringan atau kenalan, dan beberapa pelajaran tentang mentalitas untuk Anda bertarung di level yang lebih tinggi. Tapi biasanya ketiga komponen ini menjadi syarat baru atau level baru yang membuat Anda punya perspektif yang baru terhadap hidup Anda. 3 hal ini sifatnya sepele, tapi yakinlah Anda akan hadapi jika Anda seorang generasi perintis yang memulai segalanya sendirian. Yang pertama, persoalan 20-30 tahun, tantangan utamanya adalah menikah. Di titik ini ada pilihan yang menanti Anda. Bagi keluarga saya contohnya, menikah dan memiliki keturunan adalah hal yang sangat penting. Karena menyangkut dengan harga diri dan berlanjutnya marga atau nama belakang dari keluarga kita. Dan menikah itu bukan sesuatu yang murah dan mudah. Ada banyak komponen yang perlu Anda persiapkan. Dari mulai mental, kesiapan Anda untuk menghadapi tantangan hidup. Karena menikah itu berbeda dari level kehidupan yang lain. Yang kedua, spiritual. Kemampuan Anda untuk menjadi seorang pemimpin dan memiliki basic fundamental spiritual yang kuat. Yang ketiga adalah finansial. Keuangan Anda mesti kuat karena Anda tidak lagi sendiri. Anda akan membawa sebuah kapal yang isinya ada 1, 2, 3, dan beberapa orang. Dan ini butuh tanggung jawab keuangan yang tinggi. Data saya mengatakan orang yang menikah terlambat karena kekurangan atau tekanan ekonomi juga cukup tinggi. Jadi bersiaplah sungguh-sungguh. Belum lagi persoalan mental. Banyak sekali hari ini orang yang menikah tidak punya pengetahuan, sehingga usia perkawinannya rendah. 1-2 tahun cerai dan meninggalkan banyak luka yang tidak baik untuk masa depan kita. Kemudian yang ketiga, pengetahuan agama kita tentang pernikahan juga rendah. Ini adalah tantangan yang perlu Anda persiapkan. Kalau Anda tidak bersiap, maka Anda akan lelah dalam proses ini. Adik-adik yang hari ini usianya menuju ke sana, berhati-hatilah dengan ujian di level ini. Karena kalau Anda salah mengambil keputusan, level ini akan memberatkan hidup Anda. Yang kedua adalah rumah. Rumah adalah barang yang sangat sulit dikejar bagi generasi perintis di Indonesia saat usia-usia tertentu, apalagi di Jabodetabek. Anda boleh nonton film Home Sweet Loan. Di film ini, Anda akan tahu bahwasannya untuk mengeksekusi satu rumah di Jabodetabek yang nilainya rata-rata hampir di atas 1 miliar, itu sulit bagi seorang karyawan dengan gaji UMR di sekitar sini. Nah, ini adalah tantangan yang perlu Anda pikirkan dengan serius. Rumah ini bukan hanya rumah, tapi sebuah karakter, tapi sebuah kewajiban, tapi sebuah level pembuktian kita sebagai laki-laki kepada keluarga kita dan keluarga calon istri kita. Ini adalah kemandirian. Bahkan saya dalam satu event selalu mengatakan, jangan lama-lama tinggal di rumah yang ada kuntilanaknya ini, saya bilang. Pesertanya tertawa ya. Yang pertama adalah geria kontrakan abadi. Yang kedua adalah geria mertua permai. Ini bercanda, tapi maknanya dalam. Kalau kita menikah dalam kondisi mengontrak, itu tekanannya juga lumayan. Dan ini bentuk ketidaksiapan kita memimpin dan menghadapi kehidupan baru di pernikahan. Yang kedua, tinggal di rumah orang tua atau mertua. Ini juga persoalan. Awalnya ini kelihatan baik-baik saja. Tapi ada satu saat permasalahan akan terjadi. Harga diri kita sebagai laki-laki akan terganggu ketika bagian ini kita tidak betul-betul siapkan. Yang ketiga adalah kendaraan. Kendaraan ini bukan hanya sekedar mobil mewah, bukan. Ini tentang cara kita berbisnis, berjejaring, dan meningkatkan level networking serta eksekusi usaha kita. Misal Anda punya kontrak yang nilainya 500 juta. Anda punya mobil, maaf ya, di harga 80 juta. Anda meeting beberapa kali. Itu akan berbeda jika Anda punya mobil yang lebih baik. Ini bukan tentang jenis mobil dan harganya. Ini tentang realita di lapangan. Bosannya jejaring orang di Indonesia ini membutuhkan orang yang punya bukti ketahanan finansial yang cukup. Nah, ini PR Anda. Jadi menikah, rumah, dan kendaraan adalah hal yang umum kelihatannya, tapi pada prakteknya
Anda harus pikirkan dengan serius. Pengalaman saya, Anda butuh uang 1,5 sampai 2 miliaran untuk bisa ada di level ini, Jabodetabek mungkin. Kemudian untuk di luar kota ini sekitar 300 sampai 800 jutaan. Dan mencari uang dengan jumlah segini bagi orang-orang yang merintis hidupnya mandiri itu sulit menggunakan gaji. Anda harus menggunakan komisi. Karena cara mencari uang secara umumnya ada dua. Berdasarkan gaji, berdasarkan komisi. Pilihannya ada di Anda. Gaji, ciri-cirinya udah jelas. Aman, safety, fix. Tiap bulan Anda terima. Gitu ya, terukur. Kalaupun tumbuh sedikit saja. Komisi, ada resikonya. Anda butuh belajar banyak skill yang lain. Sebagai seorang entrepreneur, pilihan ada di tangan Anda. Sekali lagi, kaya dan miskin ini bukan tentang gaya-gayaan. Ini tentang mentalitas, mindset, dan konsentrasi kita untuk merangkai hidup kita yang baru. 3 komponen ini harus Anda pikirkan dengan serius. Miliki rumah pribadi tanpa cicil, tanpa ngontrak. Miliki kendaraan yang standar untuk bekerja di level Anda. Atau kualitas hidup yang Anda mau. Dan yang ketiga, menikahlah dalam kemandirian finansial, mental, dan spiritual yang kuat. Terima kasih, ini pengalaman saya. Anda boleh ceritakan pengalaman Anda. Fase ini bukan fase yang mudah. Bagi para pejuang, ini adalah ujian yang seru, tapi juga mematikan kalau tidak disiapkan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.